warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku bersama aku Suci Wahyu dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, masih ingat kan pada video-video sebelumnya? Nah pada video kali ini kita akan melanjutkan dari materi video sebelumnya. Untuk itu teman-teman yang belum tonton wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dalam memahami video kali ini teman-teman dapat lebih mudah memahaminya. Untuk link ada di description box atau teman-teman bisa langsung cek videonya di channel YouTube aku. Pada video kali ini masih di dalam proyek yang sama, yaitu di dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, mari kita mulai materi pada kali ini, yaitu mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep manajemen pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, dan saat ini kita akan mempelajari tentang manajemen pendidikan tinggi. Sebelumnya apa aja sih yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, yang kedua penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang ketiga manajemen perguruan tinggi, dan yang keempat ada dimensi perguruan tinggi, dan yang terakhir yang kelima ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama di subbab konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih apa itu pengertiannya. Nah, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut. Nah, jadi di dalam konsep pendidikan tinggi itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, pada tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan seperti program sarjana, program pasca sarjana, program magister, program doktor. Nah, sedangkan pada pendidikan profesional itu merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu seperti adanya program diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Nah, selanjutnya ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran melalui penelitian atau skripsi, kemudian ada serta pengabdian kepada masyarakat atau KKN, dan pembelajaran yang lainnya. Pada perguruan tinggi juga dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, atau universitas. Oke, next selanjutnya pada subbab yang kedua mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Nah, pada yang kedua itu ada teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal-jurnal penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Jadi, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua adalah yayasan. Oke, next pada subbab yang ketiga mengenai manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto pada tahun 2006, fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi yaitu ada perencanaan, di mana perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Melalui perencanaan yang strategis menentukan hidup atau mati dan berkembang atau tidaknya suatu universitas tersebut. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan
Kemudian tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas atau job description, dan kebutuhan tugas atau job recruitment, penetapan otoritas, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, kemudian menentukan rentang kendali, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas, selanjutnya merencanakan kaderisasi dan lainnya. Pada fungsi yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu program atau perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Pada fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, dan mengembangkan para manajer dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pada pengawasan sebagai pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja yang sudah dijalankan sesuai atau tidak dalam perencanaan. Kemudian kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana cara mengulangi atau memberikan solusi pada kendala tersebut. Sehingga fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Oke, next pada subbab yang keempat mengenai dimensi makna perguruan tinggi. Ada beberapa dimensi nih. Yang pertama ada dimensi etis, di mana peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Proses pendidikan meliputi penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur dan sistem mengenai pembelajaran. Kemudian pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra maupun kurikulum ekstra maupun kurikulum tersembunyi. Dimensi sosial, di mana perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan masyarakat dan bernegara. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan, memberikan solusi dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dimensi terakhir nih, ada dimensi korporasi, di mana perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, perguruan tinggi memberikan jasa berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian, sehingga para pembelajar terus ada dan perguruan tinggi dapat terus berjalan atau tidak mati. Selanjutnya pada subbab yang terakhir nih, ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Dalam konteks pendidikan, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing dalam negeri tanpa dapat dicegah ataupun dihindari. Menurut Atkinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberian jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan, di mana mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya, yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Kemudian ada dampak yang perlu diantisipasi dalam tantangan yang perlu dihadapi di perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada tantangan pada pengelolaan, di mana setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya
terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun, termasuk gaji dosen asing yang begitu tinggi berbeda dengan dosen dalam negeri, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar, di mana globalisasi mengubah cara belajar mengajar dari yang awalnya bertatap muka menjadi hubungan maya dan non-personal, seperti melalui internet, video jarak jauh, dan lain sebagainya. Proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang bersamaan dengan cara baru melalui berbagai alat teknologi informasi. Proses belajar mengajar melalui internet tidak akan dapat menggantikan proses belajar mengajar melalui tatap muka. Selanjutnya ada tantangan pada pendidikan nilai, di mana globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan, yang artinya banyak berita-berita hoax. Kemudian globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Nah teman-teman semua, itulah rangkaian dari materi bab 6 mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Apabila teman-teman masih kurang paham terhadap apa yang telah dipaparkan tadi, teman-teman bisa tonton ulang ya, atau teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Semoga apa yang telah aku jelaskan tadi dapat berguna bagi kita semua dan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.